Kalau kesiangan masih boleh sholat subuh. Ini penjelasannya. Kalau misalnya kita udah kesiangan, misalnya bangun jam 9, jam 10, matahari sudah meninggi, maka ketika bangun kita boleh langsung sholat subuh. Yang salah itu bukan ketika kita kesiangan bangun subuh, tapi ketika kita bangun, bukan sholat kita kerjakan, malah pekerjaan lain yang dikerjain. Barang siapa yang terlupa sholat, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika ia ingat. Jadi pas kita bangun, kita langsung aja sholat, sebelum nanti pas bangun tiba-tiba udah di akhirat. Niatnya sama seperti sholat biasa atau niat qadha, dan ini juga berlaku kepada sholat-sholat yang lain, zuhur, asar, maghrib, isya, yang gak perlu sholat jenazah aja. Kak, gimana sih cara sholat taubat? Yuk kita belajar sama-sama. Pertama, teman-teman baca niat, usolli sunatan taubati roktaini lillahi ta'ala, lalu takbir, dan rakaat pertama membaca doa iftitah, lalu al-fatihah, dan kemudian dilanjutkan dengan membaca surah al-kafirun atau surat lain yang teman-teman bisa atau hafal. Lanjut rakaat kedua, teman-teman boleh membaca surah al-ikhlas atau surat apapun yang teman-teman hafal, dan di sujud terakhir di rakaat kedua itu, setelah membaca doa sujud, kita membaca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus setelah sholat 2 rakaat tadi, kita banyak-banyak istighfar. Boleh istighfar pendek, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak mungkin sampai hati kita merasa plong. Lalu kita berdoa kepada Allah dan tutup doa kita dengan membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kamar mandi kita diperintahkan untuk mendahului kaki kiri dan membaca doa. Apa yang terjadi apabila kita masuk ke dalam kamar mandi lalu kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Maka yang terjadi adalah Allah gaibkan diri kita dari pandangan mata jin laki-laki dan jin perempuan. Selama kita di WC, mereka tidak bisa melihat kita. Mereka tidak bisa bermain-main dengan kemaluan kita. Mereka tidak bisa melihat aurat kita. Dan selama di dalam WC, kita dimakruhkan untuk berbicara, ngomong, ngobrol, apalagi nyanyi. Kalau memang ada keperluan kita untuk ngomong sama orang yang berada di luar WC, tahan, tunggu kita keluar, baru kita ngomong. Kalau kita berbicara, apa yang terjadi? Maka hilanglah benteng atau tabir yang menutupi diri kita, maka jin, laki-laki dan jin perempuan bisa melihat aurat kita. Jangan minum, nanti wudhu kamu batal. Ih, kok kamu makan sih? Batal deh wudhu kamu. Pernah nggak dengar kayak gitu? Guys, tidak ada dalil yang mendukung kalau makan dan minum itu pembatal wudhu. Bahkan ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak berwudhu lagi setelah makan atau minum. Namun, ada pengecualian untuk daging unta. Seseorang bisa dikatakan batal wudhunya setelah makan daging unta. Walaupun makan dan minum bukan pembatal wudhu, kita dianjurkan untuk berkumur-kumur setelah makan atau minum yang memiliki rasa, supaya nanti pas sholat nggak ada gangguan.